warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rama Fauziah dari Keperawatan 2B. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Sekaligus di sini saya akan mengerjakan penugasan mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu dosen Nana Ana Samiatumilah SKM MMKes. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa saja materi yang akan saya sampaikan dalam promosi ini. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu tingkat kematian akibat virus, yang ketiga tanda dan gejala virus, yang keempat pencegahan COVID-19, dan yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu pengertian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Yang selanjutnya yaitu tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkontaminasi positif hingga 20 Januari 2021 adalah 927.380.000 orang dengan jumlah kematian 26.590 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,9%. Jika dilihat dari persentase jangka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 45 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan. Yang selanjutnya yaitu gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat biasanya mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua yaitu batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Selanjutnya ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul
pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau CPR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda. Bisa Anda berkunjung ke posko-posko kesehatan terdekat. Yang selanjutnya yaitu pencegahan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan dengan rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti antiseptik. Yang selanjutnya, selalu menjaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang selanjutnya, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Yang selanjutnya, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut ketika Anda belum mencuci tangan. Yang selanjutnya, saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang selanjutnya, jangan keluar rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Yang selanjutnya, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan tim medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan masker. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19. Sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang belum mengerti atau belum paham, bisa ditanyakan. Saya Bu menanya. Boleh, silakan. Nah, kan tadi ada menjadikan sebuah gejala itu demam ya Bu. Ya. Bagaimana cara membedakan demam COVID-19 sama demamnya sakit biasa? Nah, terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi pertanyaannya itu cara membedakan demam biasa dengan demam yang terkena COVID-19. Nah, di sini ada menurut Dr. Sita Laksmini Andriani, PhD SKP PK, dokter spesialis paru di MSCCC Siloam Semanggi. Demam pada COVID-19 dan flu biasa terletak pada riwayat perjalanan. Apakah Anda pernah mengunjungi daerah yang positif menjadi tempat penularan virus atau tidak? Jika Anda memiliki riwayat bepergian ke lokasi yang terinfeksi virus, tetapi mengalami demam tinggi dan pernah berkontak langsung dengan orang yang terinfeksi coronavirus, kemungkinan gejala demam itu dipicu oleh novel coronavirus atau COVID. Nah, gejala demam terkait coronavirus biasanya diikuti dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius ke atas. Sedangkan suhu tubuh biasa ketika demam hanya sekitar 37,2 derajat Celcius. Selain itu, infeksi coronavirus
atau jenis virus berat lainnya membuat penderita kesulitan melakukan aktivitas tertentu. Artinya, infeksi virus tidak sekedar flu biasa sehingga gejala dalam novel coronavirus tidak dapat disamakan dengan flu pada umumnya. Begitu menurut Dokter Sista. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu gejala novel coronavirus tidak ditandai dengan demam biasa, melainkan juga badan terasa lemas dan sakit. Selain itu, biasanya demam terkait coronavirus tidak mudah turun suhunya hingga beberapa hari. Dengan begitu, Anda bisa membedakan mana yang termasuk tanda gejala coronavirus atau flu biasa. Seperti itu. Ya, baik, Untuk Bu. lebih lanjut, Anda bisa menanyakan kepada dokter. Siap. Seperti Terima itu. kasih Bu. Yang selanjutnya masih ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan dipotong ya.